A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalam hikmah yang kau likut gejelaskan bak getanyo masalah lahiriah seseorang menunjukkan kepada batiniah. Artinya yang atrai luar yang menjadi satu identitas bagaimana isi dalamnya. Yang pukeh god atau hana. Bagi orang yang lahir ke god, maka nyan menunjukkan hati ke dan batin kat nyan god. Menunjukkan. Nah, walaupun kadang-kadang jangan tertipu dengan casing. Tapi yang paling pegah malamnya kan tanya. Kan. Jadi yang dimaksud baik di sini adalah dalam bentuk artian makrifah. Turi tanyo kepada Allah. Sehingga banyak orang yang mengaku adanya Tuhan, tapi tidak semua orang merasakan adanya Tuhan. Hage yakini tapi waktu melikut tentang lagi hana Tuhan gitu je pebutnya gitu pebut je. Jadi yang boleh pegah baik di sini yang neput makrifah gaknyan ke Allah. Atau dengan bahasa yang lain ukuran jauh tek ngento tanyo dengan Allah. Nya ini pegah. Likut ke mana? Antara jauh dengan dekat kita itu dengan Allah. Maka tabayang aju dumna tanyo kato dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mari kita dekatkan diri kepada Allah ke mana? Jadi pertanyaannya tanyo dumna jauh dengan Allah ataupun dumna to dengan Allah. Ke mana likut barang batin? Nah. Maka menyemenan ikut ngepegah menan dumna to atau dumna jauh sidro-dro urang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang baik lahiriahnya, orang yang kaget lahiriah, dapat terlihat pada dua kategori yang antara keduanya itu ada perbedaan yang sangat jauh. Maka menyemenan tak pegah untuk tenek kalian get kira-kira orang dari segi lahir. Maka jeta kalian dalam dua kategori yang antara keduanya itu ada perbedaan yang sangat jauh menurut para ahli-ahli tauhid dan tasawuf. Nah, dua buah perbedaan yang sangat jauh. Tenek kalian orangnya to hana to dengan Allah. Karena menyemenan maka Syekh Ibnu Athaillah Iskandari disebutkan dalam kalam hikmah yang ke-20 sikureng supaya menerangkan kepada getanyo bagaimana perbedaan antara keduanya. Keduanya orang yang memang to dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata secara judul antara Allah sebagai dalil dan Allah sebagai madlul. Dalil ya dalil, madlul sesuatu yang didalilkan. Nah, antara Allah sebagai dalil dan Allah sebagai madlul yang lagi akan perainan. Dan punya kesimpulan yang kitab. Nah, maka nekeun lemnu Syekh Ibnu Athaillah syatana baina may yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi wa athbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tusilu ilaihi. Berbeda antara orang yang mengambil dalil dengan Allah dan orang yang mengambil dalil atasnya. Ini maksudnya mengakrifah geneturi Allah. Berbeda antara orang-orang yang mengambil dalil dengan Allah dan orang-orang yang mengambil dalil atasnya. Ini tinggi betul. Orang yang memang gecok dalil laju dengan Allah, nah orang gecok dalil sepupu lain kena Allah. Hai tanya macam tu ke dasar. Nyontuk tanya itamang lam golongan tu. Ditanya orangnya mungkin secara umum apa buktinya ada Allah Taala? Adanya alam. Kenyamanan. Artinya gecok dalil si pupu lain kena Allah. Nah,
orang yang mengambil dalil dengan Allah, itulah orang yang mengenal Tuhan yang sebenarnya pada ahlinya. Jadi orang yang cok dalil langsung ba Allah, itulah orang yang mengenal Tuhan yang sebenarnya dan menetapkan segala sesuatu itu datang dari wujud asalnya. Jadi yang kemudian mengambil dalil atas Allah adalah karena tidak sampainya kepadanya. Jadi pakan perlu ke dalil dengan wujud Allah Ta'ala karena hantuh dalam tanya. Contoh umpama menyitanya yang dalil na Allah Ta'ala. Dia jelaskan bahawa hati kita merasakan nanya Allah hantuh kenan. Tapi kita perlu kepada dalil dengan adanya Allah. Pertama dalil nakli Al-Quran. Yang kedua dengan adanya alam ini. Kemudian yang alam Etika 50. Kita butuh kepada dalil untuk menyatakan adanya Allah. Dah dalil wajibna Allah. Pasti jawaban tanya gunung alam semestanya. Karena itu merupakan butuh kepada pencipta. Kemudian tanya. Jadi dan mengambil dalil atas Allah adalah karena tidak sampai kepadanya. Karena hantuh tak yakini untuk terpegah na Allah Ta'ala tanpa dalil, maka tanya butuh kepada dalil. Kemudian dan jika tidak demikian, maka manakala Allah tidak kelihatan sehingga waktu itu ia mengambil dalil atasnya, dan manakala lahiriah itulah yang menyampaikan kepadanya. Ketika Allah Ta'ala ada pegang handih takalan, maka disinanku untuk putruh dro tanya untuk terasakan na Allah dengan nada dalil. Tinggal istilah hadis dan kadim. Kadim atau yang kawai kana. Sedangkan kadim hadis atau yang baru punya tanggal lahir. Ketika punya tanggal lahir, yang punya tanggal lahir itu ada yang menciptakan. Ngan ban. Nya terkilas tentang yang gepu beda oleh Syekh Ibnu Tailah dalam kalam hikmahnya dalam syarah kalau menjelaskan. Berbeda antara orang yang mengambil dalil dengan Allah, orang yang memang dengan Allah sendiri ya ju. Dan orang yang mengambil dalil atasnya. Ditanya kamu nampak kedua apa no? Rata-rata untuk terpegah na Allah Ta'ala dalil apa dalilnya? Ada alam ini. Tapi yang nak tingkat apa? Perlu ke dalil agaknya. Ya. Jadi yang pertama pengertian ni, makhluk manusia pada waktu keluar dari perut ibunya sama sekali tidak ada pengetahuannya pada kininya syarahnya dengan dah boleh kitab. Jadi pun ditanya ni pelahir dari perut tu urang cik, nyo sama sekali tidak ada pengetahuan kenyamanan. Tetapi adalah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 ini disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan kamu tidak mengetahui suatu apa. Hana depu-depu tengok. Dijadikannya bagimu pendengaran, penglihatan dan jantung. Mudah-mudahan kamu berterima kasih. Nya kata but yang cerita tanya hana depu-depu awal. Ya. Jadi dengan hati, pendengaran dan penglihatan, artinya dengan hati inan takalan, inan tak dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala meningkatkan makhluk manusia sehingga manusia diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu pula manusia dapat bersyukur dan berterima kasih kepadanya sehingga ke petingkat aju. Sehingga dengan atranyan ke manusia bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kemudian setelah manusia dipujud oleh Allah Taala sebagai hamba-hamba yang dapat mengenal Allah, maka mereka itu terbagi kepada dua bagian. Ketika martabat ditanya, ini cerita tauhid, ini dah tasawuf. Ketika kita tanya kan dipujud oleh Allah Taala, maka ditanya sebagai hamba-hamba Allah yang dapat tak kenal Allah Ta'ala, nyo nak bagi kepada dua. Nyo ingat. Jadi ketika kagak pejut Allah Ta'ala manusia, maka manusianya untuk dituri Allah Ta'ala nyo terbagi kepada dua bagian. Model yang pertama, ini hamba-hamba Allah yang disebut
yang diistilahkan al-muraduna mahdhubun, yaitu hamba-hamba Allah yang dikendaki lagi yang ditarik olehnya. Jadi mana cara haji makna al-muradul mahdhubun? Manusia dalam bahagian ini mengenal Allah bahwasanya wujud Allah adalah wujud yang sebenarnya dan wujud yang maha mutlak. Ini tidak ada pada selainnya. Selain pada zat Allah, sedangkan wujud selain makhluk dari seluruh jenis Allah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diadakan olehnya, maka pasti tidak ada. Kenyamanan hana ni pejit Allah taala, artinya pasti hana. Wujud Allah adalah zati dan hakiki. Yang dengan wujud Allah zati dan hakiki, yakni bersifat dengan tanpa permulaan dan tanpa kesudahannya. Ingat, wujud Allah zati dan hakiki, artinya tanpa permulaan dan tanpa kesudahan. Nya ide itik 50 kan baka. Yang gede. Tanpa permulaan dan tanpa kesudahan. Baik perubahan wujud, tetapi wujud sekalian makhluk adalah kebalikan daripada wujud Allah. Menyamanan berarti zati dan hakiki wujud Allah tidak butuh kepada permulaan dan kesudahan, maka wujud makhluknya sebalik daripadanya. Ada permulaan, ada kesudahan. Buktinya kita ada tanggal lahir, ada tanggal kematian. Ini akan membedakan antara wujud Allah Ta'ala dengan wujud makhluk. Berarti wujud makhluk hakiki, wujud Allah hakiki. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Sedangkan wujud manusia, wujud makhluk, nah permulaan nah kesudahan. Wujud makhluk tidak sunyi dari perubahan-perubahan. Kayaknya hanya sunyi. Wujud makhluk tidak sunyi dari perubahan-perubahan. Baik perubahan dari tidak ada kepada ada. Kayaknya mana? Pun ubud, pun hana duduk karena lamprut teman-teman. Pun punya perut urina ubud pun duduk karaya. Dari hana kepada na. Atau dari ada kepada tidak, ada sebaliknya. Dan juga perubahan-perubahan yang mendatang di mana telah tercipta makhluk itu sendiri. Manusia yang telah dipimpin oleh Tuhan dan telah diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengetahui Allah dan mengenal Allah dengan terang dan sempurna. Inilah yang menyebabkan selalu pandangan mereka dan perasaan mereka tertuju kepada Allah dan terus melihat Allah, sedangkan yang lain daripadanya sama sekali tidak mereka lihat dengan hati dan perasaan mereka. Mereka mengenal alam semesta dan makhluk semua adalah karena mereka mengenal Allahnya negari. Catatan kakinya, di golongan pertama mereka mengenal manusia ini, mengenal makhluk ini karena mereka sudah mengenal Allah. Kenapa mereka mengenal makhluk ini? Karena mereka sudah terlebih dahulu mengenal Allah. Allah yang pejit makhluknya mendung. Ulang, mereka mengenal alam semesta dan makhluk semuanya. Taturi nyan makhluk karena itanya kata taturi Allah yang pejitnya. Dari kenal mereka kepada Allah yang menyebabkan mereka kenal kepada alam dan makhluk. Karena awal kaituri Allah sehingga mereka kenal kepada yang namanya makhluk. Dengan bahasa meno. Ini nak pegat. Bahwa mereka kenal kepada bawah karena mereka kenal kepada atas. Nyok ke arah. Taturi yub karena kata turi atuh. Taturi yub karena kata turi atuh. Jadi mereka melihat ke bawah dari atas, bukan dari bawah. Jadi urunyo gekalan melihat ke bawah dari atuh. Kan dari yub watu. Bukan dari bawah. Hai buno taturi manusia karena terlebih dahulu kata taturi Allah, manusianya yang dipejit oleh Allah. Sekilas untuk golongan yang kedua, taturi Allah karena makhluk yang membuktikan. Maka ini yang dapat membedakan kelompok yang pertama. Yang kelompok pertama lebih tinggi, hanam totro kenan. Payah, sulit. Karena merasakan selalu hadir hatinya ke Allah. Karena takalan melihat dari bawah ke atas, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah.
Nampum ya, connect kan? Connect gua. Ini berat. Mengenal manusia karena terlebih dahulu sudah mengenal Allah. Nyan manusianya penijit Allah. Tukang ya bahasa tukang. Kira kan tukang cara memang dia yang bukan tukang. Rumah dan tukangnya yang usah. Nyan contoh mu Aceh dia kau tu ya. Kakak. Jadi nyo cerita karena taturi manusianya gara-gara karena kata turi Allah. Jadi maka nanti disebut dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura, Allahu yajtabi ilahi may yasha wa yahdi ilahi may yunib. Allah memilih siapa yang dikehendakinya dan menyuruhi siapa yang kembali kepadanya. Ini memang bukan urung yang kagak pilih, kena sembarangan. Hamba-hamba Allah yang dalam bagian ini disebut dalam istilah ahli tasawuf dengan perkataan ahli syuhud. Ini kata tinggi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ditanya orang karena ini petalih menuju kepada yang godnya. Makhluk manusia yang disebut dengan al-muridun as-salikun, yaitu orang-orang yang berkehendak lagi sedang berjalan kepada Allah. Milam syaru salikin kan tiga kepegahatannya kan? Orang salik. Orang salikin. Yaitu tipe yang kedua, yaitu golongan manusia yang disebut al-muridun as-salikun. Orang-orang yang berkehendak lagi sedang berjalan kepada Allah. Mufhumnya kiban? Bahwa mereka itu mengetahui dan mengenal Allah adalah dengan alam dan dengan makhluk-makhluknya. Kayaknya benar? Itanya taturi Allah dengan makhluk alam-alamnya. Tapi yang benar yang pun taturi alamnya karena awalnya kata taturi Allah. Lagi contoh benar, 4 dalil wujud Allah Ta'ala. Ini tingkat dasar kan? Adanya alam. Jadi yang keduanya al-muridun asalikun, bahwa mereka mengenal Allah adalah dengan alam dan dengan makhluk-makhluknya. Mereka hanya dapat mengenal dan melihat alam dan makhluk. Itanya yang ditakalan alam dan makhluk. Mereka hanya dapat mengenal dan melihat alam dan makhluk, dan dari penglihatan-penglihatan itu mereka mengenal Allah dengan natakalan laut nyan hana talo tapi bisa menggok-gok. Waktu ibadah bakat. Jadi orang-orang yang salikun itu melihat itulah kekuasaan Allah. Dengan melihat ada ombak-ombak yang tidak ada yang menggoyangi, tapi dia itu meyakini bahwa adanya Allah yang mampu melakukan itu. Ini mungkin tingkat yang kedua memang berat, apalagi tingkat yang pertama pun. Tingkat perempuan yang kekalian ajunya memang merasa ada Allah itu. Hanya tingkat yang kedua. Jadi ada takalan ombak mentang benar. Jadi tingkat yang kedua taturi Allah dengan takalan makhluk, takalan alamnya. Kata jak laut yunu bayang aju. Togok-gok talau puncong tanan. Dia bedah yang mana mah? Yang kenyang kekuatan. Takalan lambuh u. Toboh ian, ruhung tan, keran tan. Ubeno pun dari bubu teteh kana uat, kana ia tetap cektat. Hana mendempul mau BOP. Artinya menyandar dempul kan tutup ruhungnya pama. Hana dempulan, tapi ada air. Jadi siapa yang memasukkan? Jadi orang salikunnya dengan kekaliannya bisa geturi Allah. Bahwa ini ada yang pasti ada yang menciptakannya. Ini tingkat kedua yang berat. Tapi kita berupaya salikun. Jadi yakin nih bahwa ada Allah. Tuhan yang maha menciptakan. Kampung ya, sekilas yang keduanya. Yang bunuh memang taturi makhluk karena wab kata taturi Allah. Tapi yang kedua, taturi Allah karena melalui dalil makhluknya. Dukang bunuh bahasa bunuh kan? Bagi mereka menunjukkan adanya Allah adalah dengan dalil yang menan. Kesimpulan judul lagi bunuh. Bagi yang kelompok kedua, mereka untuk mengenal Allah membutuhkan kepada dalil. Adalah dengan dalil alam dan sekalian makhluk. Mereka sampai kepada Allah dalam perjalanan mereka harus terus mengerjakan ibadah dalam arti yang luas. Arti menyamanan untuk terus semakin hati kepada Allah harus melakukan ibadah dengan arti yang luas. Itu bersemangat. Sedangkan hati dan perasaan mereka masih belum dapat melihat Allah. Kenyamanan. Walaupun gepupuk ibadah kan, tapi hati dan perasaan kan galom.
Seperti hamba-hamba Allah yang al-muraduna mahdubun. Beda dengan jika merasakan dalam hati. Tapi tanya kan halalom kan? Halal dikatakan halalom kan? Nah. Yan. Tapi meyakini karena adanya alam. Nah. Segala apa yang mereka lihat dari alam dunia ini masih menjadi penghambat bagi mereka pada melihat hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kanya mentang menjadi penghambat karena takalannya. Apabila mereka sadar, tekun dan yakin dalam perjalanan, maka insya-Allah mereka dipilih olehnya dan ditingkatkan martabatnya naik kepada al-muradun al-mahdzubun. Tingkatnya mungkin ketika kendaki memang coba-coba untuk pe. Nya yang kerja kesesat. Karena lagi kita pegah di awal, dia ada 3 elemen dalam dalam agama ini. Syariat, tarikat, hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Syariat, media, pelaksanaan ibadah, solat, zakat, puasa. Sedangkan tarikat, pelaksanaan tanyo melaksanakan cara. Sedangkan hakikatnya yang akhir tujuan katanya. Maka tamsilkan oleh para ulama, syariat ibarat kapal. Tarikat ibarat perahu, ibarat laut. Sedangkan hakikat ibarat intan berlian. Yang tujuan orang itu cari intan berlian. Tapi bagaimana mungkin seseorang dapat intan berlian yang ada di dasar lautan tanpa menjalani 2 proses ini? Yang pertama proses punya kapal dulu. Yang kedua kapalnya itu harus diarungi lautan samudra. Jadi hantuh langsung juga mustahil. Yang paling pegah mungkin taingan Allah Ta'ala dengan mena-mena tapik pit mata. Tapi harus dengan media syariat. Temayang, beknya kaku ingat Tuhan. Yang tetap. Artinya langsung kepengen intan berlian. Mungkin. Hana tak ebot ilai kedih ngemput aja kedih. Sehingga ada orang yang solat lama-lama tu kadang-kadang. Betul-betul kusyuk ketika semayang. Hana tinggal lagi kusyuk. Begitu lezat. Jadi hanjut yang boleh pegah tidak melalui syariat. Baik menghakikat langsung. Walaupun targetnya itu hakikat. Intan berlian. Tapi untuk mencapai intan berlian itu butuh kepada syariat, tarikat, hakikat. Terakhir baru hakikat. Tajak ayu tabluh kena dalam tabluh lagi video-video ilustrasi bak api kena. Iling mutala kena atu alam kulam. Muta akan deng atu i. Wate menani blok, blum menjuk dia uyu. Kan nampak video-video yang dia hanjut yang payah benar tutu ataupun benar bot baru jit atau mayang lam ATI. Bek coba-coba tu musalah menan. Susah tu. Kan? Kan? Selama tingkat mereka belum dinaikkan Allah, maka tetap status mereka dalam melihat sekalian makhluk dan alam ini adalah dalil dan tanpa pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya punya tingkat dalam gupe tetap kitanya status kitanya wate takalan makhluk dan alamnya adalah sebagai dalil adanya Allah. Sehingga wate tanya mene baik terjebak. Sering terjebak meno. Wate takalan tulisan Allah ukti memang betul-betul ina Allah. Kena tulisan Allah lamboh mamplam, lamboh semangka, bak awan, bak ranting terbentuk Allahnya subhanallah kan? Ciptaan Allah. Kita harus sadar juga dengan tanpa tulisan ada Allah dalam semangka, boh semangkanya kah ciptaan dan kekuasaan Allah. Itu yang baru takjub tu umana tulisan Allah bawahnya baru tulisan Allah baru Allah sebuah kekuasaan. Dengan gepejit awannya mantang tanpa tulisan Allah nyen ka dalam kekuasaan Allah. Itu kan sering terjebak menan. Nah bak boleh kameng ataupun bak boleh lemon tulisan macam-macam lamboh boh timon tawan dengan daplah kana Allah. Tulisan Allah maksudnya. Itu menganggap karena kekuasaan Allah. Yang sering terjebak tayo lagian dalam keyakinan tanpa tulisannya dengan hadir boh mamplam boh tewan walaupun cikok-cikoknya tetap nyena bukti kekuasaan Allah. Munya hana Allah punya apa ni adanya? Ini sering terjebak adanya. Yang karena viral juga bahwa kekuasaan Allah. Kita lupa yang kalau enggak ada tulisan itu bukan kekuasaan Allah. Sering terjebak yang jauh baik terjebak dalamnya. Yang apa? Jadi kesimpulan ni menyagalang gupai tingkat biar nyana irut. Gini aja jadi katakan alam. Jadi karena itu bagi mereka alam sebagai dalil dan Allah sebagai madlul. Jadi menyamanan alam ini sebagai dalil,
sedangkan Allah sebagai madlul. Tanya yakini Allah karena alam yang menyatakan dalil bahwa itu ciptaan Allah. Kemudian ketahuilah bahwa segala dalil adalah diperlukan bagi orang yang sedang mencari dan yang sedang berjalan kepada suatu maksud atau tujuan. Yang perlu tanya hanjit hana langsung. Tetapi bagi orang yang sudah sampai ke tempat tujuan dan melihat dengan mata kepala sesuatu yang dicarinya itu telah ada dan telah terang bentuk dan coraknya, maka pada waktu itu ia tidak memerlukan lagi kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan. Karena tipu-tipunya sesuatu itu sudah kita ketahui, kita nggak perlu kepada dalil lagi. Tapi karena hantro tanya perlu kepada dalil. Bujurnya tanya umpama tutung. Pasti tanya pula dalilnya apa, alasannya apa. Koslek listrik, kebakar, macam-macam kan? Tapi menyaurung bung ka tutung, kagak betul li Allah Taala. Terus kenan. Han. Kaya mana kan? Kagak cok han. Sehingga lagi ada masalah nanti mana? Dalam ke harta. Enggak boleh ada tingkatan Hondanya nak pihak pertama ngelelua tingkap jendela nak pihak tup pintu nak pihak tup. Mia itu berarti Allah tak kagak cok pulang. Hanjut batanya bagi kitanya yang tingkat bawah haram melakukan itu. Membuangkan harta berarti pintu pihak tup Honda pihak pertama kecuali daerah-daerah yang memang sudah turun temurun aman. Nah pada beberapa tempat di Aceh yang memang kampung Honda luar kepedu. Hana pencuri. Tapi mia daerah-daerahnya Cipeduknya haram dosa nanya dalam syariat. Cipeduk tabonggah tipu pelung. Ya dalam itu artinya hanjut langsung berpijak. Nanti lagi tanya Allah yang bisakit, Allah yang pulih ke hana muoskadon hana mentajib inan. Ya dosa tu. Dalam paham al-sunnah, dalam paham al-sunnah wal jamaah ikhtiar berwajib. Ubay mampu mampu tajak bak klinik, mampu tajak ngencap rumah tinggi, cap rumah tinggi yang ubat heribe. Jadinya tergantung kepada ekonomi. Yang penting wajib jak be arti sakit mana ju hana usaha. Untuk getanya untuk kujut rok mati ju. Hana bayar kan hana ikhtiarnya entahlah dalam etika al-sunnah. Ka. Jadi mereka tepu tanya hana perle kepada dalil, hana perle. Cuma tanya macam perle kepada dalil. Sedangkan yang didalilkan sudah ada dan dilihat dengan mata kepala, perlunya dalil adalah untuk penunjuk bagi sesuatu yang belum dilihat. Ya. Demikian pula lah antara wujud Allah dengan wujud makhluknya. Apabila wujud Allah sudah dikenal sehingga hati dan perasaan terbawa menjurus kepada keasikan dalam melihat Allah, maka dari inilah seseorang itu melihat dan merasakan bahwa dengan wujud yang hakiki ini atau dengan mengenal Allah dalam pengertian di atas, ia dapat mengenal keadaan hakikat makhluk-makhluknya. Sehingga itanya, maka Abu Nawawi pegah mandum turi Allah tapi tidak merasakan adanya Allah. Mamanya kan merasakan hang tujuk puput ni berangkah tunggu. Allah Taala nekalan. Mandum ya. Mengenal alam dan makhluk dengan sebab mengenal Allah yang maha agung adalah suatu kesempurnaan. Yang nekalan. Mengenal alam dan makhluk dengan sebab mengenal Allah. Yang satu hal yang kesempurnaan. Dia ulang. Mengenal alam, taturi alamnya, taturi makhluknya dengan sebab ditanya karena kata turi Allah yang tabuh kesempurnaan. Kan terbalik je. Taturi Allah dengan sebab makhluk. Tapi kita mengenal alam ini, kita mengenal makhluk ini dengan sebab kita sudah mengenal Allah. Yang tabuh kesempurnaan. Jadi hawan tajak terasa Allah memantau kita. Bahkan karena kita mengenal makhluk ini, mengenal alam ini karena dengan sebab mengenal Allah. Ada je bangkau. Maka orang hanaya aku. Ji pajobunya macam-macam tu kan. Dan inilah kenyataan yang hakiki bagi hamba-hamba Allah yang mungkin tingkat makrifahnya sudah senior terhadap Allah Subhanahu makrifah mengenal Allah itu sangat tinggi kepada Allah. Tetapi apabila belum sampai ke tingkat di atas, maka tentulah alam ini baginya menjadi dalil atas wujud zat Allah yang maha agung. Tanya hantruh dalam kenan taturi menyebuna taturi alam, taturi makhluknya dengan sebab kata taturi Allah yang kesempurnaan. Tapi menyagalam terus kenan itanya tentulah alamnya menjadi dalil atas wujudnya Allah.
Menyemenan, tanya dalam pro tingkat kanan, wujud dengan taturi alamnya lekeh dapat menjadi dalil adanya Allah. Kan tingkat wujud lah mana? Wujud zat Allah Ta'ala sifatnya maklum. Sifatnya lahiriah yang tak dapat dipungkiri. Jadi bagi as-salikin, orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah, mengambil dalil atas wujudnya Allah yang terang dan mutlak pada hakikat wujudnya dengan wujud alam maya. Menyemenan, tanya tacok dalil kepada alam. Di mana semua ini pada hakikatnya tidak ada oleh karena selalu tidak sunyi dan dari perubahan-perubahan. Karena itu bagi muridin as-salikin jalannya masih jauh. Menyemenan bagi kitanya je otak mentang. Artinya galom truh ba intan berlian buno. Manteng krung abah krung lo bani mama raja je otak mentang. Baru datang mengintang berlian. Bagi kitanya kan tengah menempuh, tengah beribadah. Jadi kalau kita hari ini bagi al-muridin as-salikin orang yang menempuh, nyo manteng je perjalanan kitanya masih banyak naik turun bukit dan rantau-rantau kan digoyang keimanan kadang-kadang. Kayaknya digoyang. Jadi je otak tanya mentang. Maka menyamanya tanya mentang JO, jalan apakah untuk beroleh selamat dan sampai kepada tujuan? Menyamantang JO, gimana cara nak tepat jalan, baik tak meliku-liku. Tidak lain selain harus ada dua perjuangan penting yang harus ia kerjakan. Menyamanan tempuh jalur tol lah bahasanya. Artinya yang memang terus melempang ada dua. Yang pertama dengan mujahadah. Ingatnya mujahadah berarti dengan tabutnya bertingkat. Dengan mujahadah, kibat makna mujahadah? Berjuang melawan godaan nafsu iblis dan syaitan. Kerjakanlah ibadah sebanyak-banyaknya dengan berjuang menentang segala musuh-musuh tadi. Yang godaan-godaan tentang mandum. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan talawan semua godaan-godaan. Apabila kita telah sukses dari perjuangan dalam taat kepada Allah, insya-Allah kita akan termasuk dalam jamaah hamba-hamba yang baik. Yang mujahadah pun ingat tunggu-tunggu ibadah. Maka tajak kesimpulan dalam hal masalah ibad. Dalam masalah ibadah punya ibad punya bahasa yang kalung kembang-kembangkan lewetnya tak dengar bak gure. Tak kubah wate untuk tayak ibad, baik tak preh na wate baru tayak ibad. Punya tak preh na wate hanar jam na wate. Tak program mate pantiun 2020 bulan 8, gepreh lemot belum 7. Kabeh dah ju. Jadi pihak tak kubah wate. Waktu itu kan relatif. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Kamu nangka? Nya tunggu yang keletnya karak pantiun nunggu warga pelonnya kalau kaitan SK nya. Anak tak leo. Kurang bulan tu ke? Ini tering lo pegang. Kurang bulan tu insya-Allah ka aktif. Rupanya bulan 7 ka kepreh lemah lemot. Hai lah tu ajal ikutnya bang. Jadi bahasa tacok simpulan, sediakan waktu untuk mengaji. Jangan tunggu ada waktu baru mengaji, menanti ibadah. Alah mantang tua, mantang tiga, aku mantang muda. Tinggal ada Tuhan, ada ibadah. Baik benar. Inilah kita sering tertipu dengan mati itu milik orang tua, mati itu milik orang sakit. Padahal orang muda kok jai mati, orang sakit hana mati-mati. Karena orang uruh kau jai kan, baik uruh, hana mati-mati kan, orang tiga hana mati. Inilah ajal sudah ditentukan semua. Jadi ketika kita tanya kamu jahadah, kita tanya pasti gepuruh dalam golongan orang-orang yang baik. Maka pegang halam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut nungguin. Walladzina jahadu fina lanah diyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang pada jalan kami akan kami tunjuki mereka itu pada jalan-jalan kami itu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memperbuat kebaikan. Nya katanya pasti gebi pernya hidayah jojo. Nya mujahadah jalur pun mujahadah untuk tingkat bersungguh-sungguh beribadah. Ibadah menan-menan. Pada terus ningkat. Kakak babak set je menan. Lagi orang dia akulah. Hanai belajar. Apa ni lah. Kan benar belajar je becut. Yang kedua, jalur yang kedua. Perbaikilah hati dari sekalian penyakit-penyakitnya. Lena tipi iri dengki. Waktu kagop na beuk lebih kating timbul yang kangkon dan nyupane nak ya tajih macam ulu ti mandumnya. Perbaiki hati dari sekalian penyakit-penyakitnya. Untuk ini hendaklah dikerjakan macam amal ibadah. Nyemenan untuk tak perbaiki hati, jadi setidaknya nambah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bacalah Al-Quran sekalian dengan maknanya dan pengertiannya. Tadabbur Al-Quran. Itu ku hanjut ulama, webejut, kena tujuan tak abut. Lagi yang kena ayat sabuk, titah hayati.
Ya, tadabbur. Nah, kedua, kosongkanlah perut sehingga tidak terlalu berat mengerjakan ibadah. Baik sering katro. Menyekan urang mengapakan urang icah-icah oleh yang hananyo hanaji sering dua. Anime jino katro dum jadi kabeh hana fikir sapu. Kemudian jadi bagaimana kosongkan perut. Nyo relatif sih. Kosongkan perut biar rencana bunuh hana pejebu malah biar hana pejebu sakit. Artinya tujuan baik trotat karena menyetro na potensi kepada malas untuk beribadah. Tengok aju. Je menyeker dah je pingkong kutai ke ba mendep. Menyebu sikai irikai ya. Ngop jantung enggak ada hakai kenapa nan? Jadi baik terus nan. Jadi banyak hanagat. Termasuk dalam suluk kan. Nya hanaga pajuh yang mendarah-darah. Ya gereboi. Wah reboh mana kan? Karena punya potensi daging-dagingnya nya nafsu 3 ada pita pajuh kadang-kadang nya amper pi bagati kata. Kadang si kamengnya amper ya. Bukan ya? Jadi yang hana-hana mengurangi tanyan. Maka tingno kepekah jalur yang kedua bek trotrotar karena punya trotrotar berobat ibadah. Nyo ketanyo mandum kulung berbadi mandum kutanyo. Ya. Yang kedua rajinlah sembahyang sunat di waktu malam nyo kabrat. Memang keneng tu mandum. Rajinlah sembahyang sunat di waktu malam, lebih-lebih sembahyang tengah malam atau sesudahnya. Ci bedah tiga. Sehingga lun dengan Mbak Goreng tahajudlah bisa dikatakan punya budaya di para habaib termasuk di Yaman dengan cerita Mbak Goreng. Di Yaman itu ada budayanya bahkan habib-habibnya guru-guru ulama-ulamanya kepegat. Karena termasuk budaya ide gepakat sembahyang tahajud dari manyakkan walaupun anak mitnya hanai sembahyang pokoknya gepa bangun dulu. Bangun kita salat tahajud. Walaupun anaknya hanai sembahyang, anak mit kan apu. Tapi budaya upaya untuknya maka ketika rakyat terbiasa. Jadi pakan kebiasaan karena urang yang pebut sembahyang tahajudnya diibaratkan tamu PIV Allah. Mungkin punya sembahyang lain ramai orang puput. Artinya undangan ekonomi itu lebih ramai itu. Tapi undangan PIP sedikit ya kan? Jadi begitu ya tahajudnya berangkat mesot-sotinya. Maka ini upaya yang kelih supaya tanya terus tepat jalan Nak iiklah tepat aja. Rajin sembahyang sunat di waktu malam, lebih-lebih sembahyang tengah malam. Tahajud. Nah. Yang keput, yang kelih. Yang keput taubat dan minta ampunlah pada Allah di waktu sahur di mana manusia sedang tidur nyenyak. Bedah. Pohput bedah je. Taubat, istighfar. Wate urung-urung tengah cot grong baik. Nyenyak kan cot grong bahasa Aceh ba. Inan ni tanya tak laki ampun putra orangnya kesalahan. Yang kelima, bersahabatlah dengan orang-orang baik, para ulama dan hamba-hamba Allah yang saleh. Tujuan gi mengon. Mengon ngurung baiknya efeknya banyak. Kan tanya-tanya juga lagi apakah mengon ngurung wangi. Bak tes-tes macam kau wangi mana baca roh. Mana ni lagi lah. Yang kelima, yang keenam, jauhilah yang haram dan yang syubhat. Pada makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Jadi gimana makna syubhat? Samar-samar antara halal dan haram. Punya haram dia anak cerita le. Tapi yang keenam you hindarkan dari syubhat. Nyo kira-kira apa yang kurang jelas pada puau rumah. Tak habis ju ide juga kan. Kata bah mungkin. Kamu nak kan? Hanya jamunnya kemenan. Tabah mungkin. Jadi yang boleh pegang nak upaya untuk menjauhi yang haram pasti dan yang syubhat. Lebih-lebih tabi ke anak promo. Yang hindari. Makna syubhat samar-samarnya jelas antara halim kan? Halim. Apabila keenam ini telah dikerjakan, tahbuno baca Quran dengan tadabbur, perut trot-trotat, kemudian berjemaat semayang malam, kemudian tatobat, kemudian tak mengan ngurung saleh, kemudian tak pergi uhdro dari atra harim dan atra syubhat, maka menyaatranyan karena di samping mujahadah yang sangat sungguh-sungguh, insya-Allah keadaan kita akan tambah baik, pikiran kita tenang, hati kita tentram, dengan Allah kita dekat, dengan manusia kita baik. Ketika kesenangan duniawi dan ukrawi secara hakikat adalah dengan Allah to dengan manusia god. Yang kesimpulan. Kiban makna kesenangan duniawi dan kesenangan ukrawi? Dengan Allah to dengan manusia god.
Nyo takut mandua hana ju kok susah tu. Ngan manusia orang lingkar megak mentai rotan. Ngan Allah pi hana tau. Maka kesenangan duniawi dan ukhrawi secara hakikat dengan Allah dekat, dengan manusia baik. Ya. Dan inilah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ya. Jadi kesimpulan akhir, untuk mengamalkan ajaran ini hendaklah kita banyak konsultasi dengan para ulama, para guru-guru, mempunyai ilmu yang banyak dan beramal ibadah yang ikhlas. Ya. Kemudian hendaklah kita jadikan konsultan-konsultan getanyo merupakan doktor-doktor rohani buat kita yang dapat mengobati penyakit-penyakit hati. Baik galak tamangan dengan orang yang buruk hati. Punya pantang kai pupun ka galak dah ju. Ya. Jauhilah orang-orang ataupun ulama-ulama, orang-orang yang memang menjadikan hawa nafsu itu sebagai pedoman hidupnya. Urung-urung siapapun yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai pedoman hidupnya dan iblis syaitan sebagai imamnya. Nyata pejauh. Urung yang hawa nafsu sebagai pedoman udip dan syaitan iblis sebagai imam. Nyata tanya pejauh. Ya. Maka kalaulah demikian, maka lebih-lebih lagi kita harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang banyak berkata tapi sedikit amalnya. Atau orang-orang yang berkata pada sesuatu yang ia tidak ada pengetahuan tentangnya, maka terjadilah bermacam-macam bid'ah dalam masyarakat. Jadi, dia tak pegahaba. Pegahaba harus berdasarkan ilmu. Nah, merasa beredar video, orang dulu ngaji 30 tahun ngomongnya 30 menit. Orang sekarang ngomongnya 3 jam, ngajinya 30 menit. Hanya kacau juga. Sehingga terjadi penyelewangan-penyelewangan dalam agama orangnya. Ya, mungkin mudah-mudahan ya, pertanyaan disilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab.